video kali ini Mimin akan membahas tanya soal 15, yaitu tentang gerak vertikal, yang soalnya ini Mimin dapatkan dari email ya. Oke, langsung aja kita mulai. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan 150 meter per second dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Berarti di sini udah kita dapatkan kalau V-nya itu 150 meter per second dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat ya. Pertanyaan yang A, tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru. Oke, tinggi maksimum berarti Hmax-nya. Yang B, tentukan kecepatan peluru pada ketinggian 100 meter dari tanah. Kecepatan peluru saat 100 meter dari tanah ya. Tentukan ketinggian peluru pada saat kecepatan bola 100 meter per second. Ketinggian peluru saat kecepatan itu 100 meter per second. Oke, untuk menjawab soal ini cukup simpel. Kita langsung bahas yang nomor A-nya dulu ya. Jadi kalau A itu kan yang ditanya tinggi maksimum. Jadi benda itu ketika mencapai titik atau ketinggian maksimum itu VT-nya itu sama dengan 0. Jadi dia akan berhenti sesaat sebelum dia balik lagi. Nah, kita udah dapat kalau VT-nya itu nilainya 0. Ya udah kita masukin ke gerak vertikal, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Nah, di sini kan ada plus minus ya. Jadi positif itu kalau dikatakan bendanya itu vertikal ke bawah karena searah dengan gravitasi, dan negatif itu artinya vertikal ke atas yang berlawanan dengan gravitasi. Nah, ya udah kita masukkan aja angkanya. VT-nya itu kan nilainya 0. Oke, VT-nya itu bernilai 0 karena tadi ketinggian maksimum itu kan VT-nya itu bernilai 0 ya. Berarti masukin 0. V0-nya itu yaitu yang diketahui di soal, yaitu 150 meter per second. Masukin minus 2G-nya itu 10 kali H. Ya udah didapatkan 22.500 sama dengan 20H. Ya udah, maka hanya itu 22.500 dibagi 20 hasilnya 1125 meter. Nah, untuk yang B, tentukan kecepatan peluru pada ketinggian 100 meter dari tanah. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, kita gunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. VT-nya itu tetap VT kuadrat ya, sama dengan V0 itu, yaitu kita gunakan V0 yang kayak tadi, yaitu 150 meter per second dikuadratkan dikali 2 dikali G-nya itu 10, H-nya itu adalah H yang diketahui di soal, yaitu 100 meter. Ya udah, berarti VT kuadrat sama dengan 150 kuadratkan 22.500 dikali 2 kali 10 kali 100, yaitu 2000. Maka didapatkan VT kuadrat itu 20.500 dan VT-nya itu berarti kan diakalin, hasilnya itu 10 akar 205 meter per second. Nah, mungkin ini kan ya bisa hitung manual ya, berarti harus pakai kalkulator. Nah, setelah pakai kalkulator nanti kalian ketemu jawabannya itu VT sama dengan 143,18 meter per second. Jadi pada saat bolanya itu mencapai 100 meter, kecepatannya itu 143,18 meter per second. Nah, untuk yang C, tentukan ketinggian peluru pada saat kecepatan bola 100 meter per second. Dengan cara yang sama, kita gunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. VT-nya itu kan didapatkan kalau katanya itu 100 meter per second, berarti kita masukkan 100. V0-nya itu 150 meter per second, 150 meter per second dikuadratkan ya. Min 2 dikali G-nya itu 10, H-nya itu yang ditanya. Ya udah, 110.000 sama dengan 22.500 dikurang 20H. 20H sama dengan 12.500. Hanya itu didapatkan 625 meter. Jadi ketika bolanya itu mencapai kecepatan 100 meter per second, bolanya itu udah mencapai ketinggian 625 meter. Seperti itu aja. Nah, jadi untuk dipanjangin sedikit ya. Jadi kalau misalnya kita bikin ilustrasi, ini bola jangan vertikal ke atas ya. Anggap bolanya itu nyampe sini. Ini kita sebut sebagai ketinggian maksimum. Ketika di sini VT-nya itu bernilai 0. Di sini V0-nya itu 150 meter per second. Ketinggiannya itu kan nih yang dapat tadi 125 meter. Jadi kalau di graf vertikal itu semakin bendanya ke atas, kecepatannya itu makin berkurang. Jadi ke atas itu semakin berkurang. Jadi kecepatan itu semakin berkurang. Jadi kalau kita umpamakan, kalau dari 0 dari permukaan tanah ke atas itu 1125, maka H-nya itu kalau di B ya, dari pernyataan B itu
ketika hanya itu 100, yaitu misalkan sini hanya 100 meter. Nah, di sini didapatkan kalau VT-nya itu 143,18 meter. Nah, ketika hanya itu di soal yang C625, kita tinggiin dikit, berarti misalnya di sini 625 meter, maka V-nya itu berubah menjadi 100 meter per second. Jadi pakai logikanya gitu. Kalau kita lihat lagi ya, nih kan awalnya itu nih dari 150, kemudian ketika mencapai 100 meter V-nya itu menjadi 143. Kemudian ketika V-nya itu mencapai 625, hanya mencapai 625, V-nya itu menjadi 100. Sampai 1125 baru deh VT-nya itu bernilai 0. Seperti itu aja. Oke, cukup jelas ya untuk materi gerak di kelas 10 ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, DM grup Telegram, atau DM Instagram juga boleh. Oke, kalau kalian juga mau nanya bisa langsung kirim di grup Telegram atau langsung di email fisikaku@gmail.com. Oke, sampai berjumpa di pembahasan tanya soal selanjutnya.